Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 atau Advanced Financial Accounting 1. Hari ini, kita akan menyelami dunia investasi yang menarik melalui modul 03 tentang teknik dan prosedur konsolidasi. Fokus kita di kegiatan belajar satu ini adalah konsolidasi menggunakan metode ekuitas. Yuk, kita mulai bedah satu persatu biar kamu paham gimana sih magic di balik laporan keuangan konsolidasian itu sebenarnya bekerja. Halo semua, pernah dengar istilah merger atau akuisisi di berita? Itu bukan cuma drama korporat buat CEO. Dampaknya sampai ke angka-angka di laporan keuangan. Dan tugas kita lah, para calon akuntan hebat, untuk merangkainya jadi cerita yang mudah dimengerti. Nah, cerita itu namanya laporan keuangan konsolidasi. Bayangkan perusahaan induk punya beberapa anak usaha. Investor butuh laporan gabungan untuk lihat kesehatan finansial seluruh keluarga bisnis itu, bukan cuma sang induk. Hari ini, kita akan belajar seni menyatukan laporan itu dengan metode yang paling elegan, yaitu metode ekuitas. Siap? Kita mulai dengan sebuah kisah nyata, studi kasus, tentang PT Joko dan PT Rama. Jadi, di suatu hari di awal tahun 2009, PT Joko memutuskan untuk mengambil alih kendali PT Rama dengan membeli 80% sahamnya. Harganya Rp352.000. Sekarang, lihat neraca Rama. Nilai bukunya dari modal plus laba ditahan, total Rp360.000. Kalau 80%-nya kan Rp288.000. Tapi Joko bayar lebih mahal, Rp352.000. Kok bisa? Nah, ini kunci pertama. Dalam dunia nyata, harga beli perusahaan itu berdasarkan nilai wajar, harga pasar yang sesungguhnya, bukan semata angka di buku. Selisih antara harga beli dan nilai buku ini nanti akan menjadi sumber segala keajaiban dan penyesuaian dalam konsolidasi kita. Mau tahu selisihnya kemana? Ke slide selanjutnya. Sebelum menyelam lebih dalam, kita pahami dulu kendaraannya. Metode ekuitas. Ini adalah cara perusahaan induk, dalam hal ini PT Joko, mencatat investasinya di anak perusahaan di buku besarnya sendiri. Logikanya simple, karena Joko punya kendali, nilai investasinya di bukunya naik turun mengikuti nasib Rama. Kalau Rama untung, investasi Joko naik. Kalau Rama bagi dividen, yang Joko terima itu dianggap seperti pengembalian sebagian investasi, jadi nilai investasinya turun. Intinya, saldo akun investasi pada PT Rama di buku Joko itu seperti cermin yang selalu menunjukkan 80% dari nilai ekuitas Rama, plus minus penyesuaian tertentu. Nah, penyesuaian apa saja itu? Ini dia kunci keduanya. Kita kembali ke selisih tadi. PT Joko membayar Rp352.000 untuk 80% saham. Kalau dihitung mundur, itu artinya Joko menghargai 100% perusahaan Rama sebesar Rp440.000. Padahal, nilai bukunya cuma Rp360.000. Selisih Rp80.000 ini harus kita jelaskan. Dalam kasus ini, setelah due diligence, ditemukan bahwa Rama punya paten yang sangat berharga, tapi belum tercatat di bukunya. Jadi, selisih Rp80.000 itu dialokasikan ke aset tak berwujud ini. Di perusahaan lain, selisih itu bisa jadi goodwill, semacam harga premium karena nama baik atau prospek masa depan. Konsep goodwill dan aset tak tercatat inilah yang akan membuat proses konsolidasi jadi lebih berwarna, karena nilainya harus diamortisasi atau diuji penurunan nilainya setiap tahun. Sekarang, ayo kita lihat bagaimana semua konsep ini diterapkan di tahun pertama pernikahan bisnis Joko dan Rama. Oke, kita masuk ke angka-angkanya. Langkah pertama, kita cari tahu sebenarnya berapa sih nilai wajar perusahaan Rama seutuhnya? Caranya mudah, karena Joko bayar Rp352.000 untuk 80%-nya, berarti nilai 100%-nya adalah Rp352.000 dibagi 80%, hasilnya Rp440.000. Ini angka patokan kita. Selanjutnya, kita bandingkan dengan nilai buku Rama yang cuma Rp360.000. Terlihat kan selisih Rp80.000-nya? Nah, selisih inilah yang kita catat sebagai paten tak tercatat.
Dan yang tak kalah penting, kita juga langsung mengakui keberadaan kepentingan non-pengendali atau NCI, yaitu hak 20% pemegang saham lain. Nilainya bukan 20% dari nilai buku loh, tapi 20% dari nilai wajar Rp440.000, yaitu Rp88.000. Ini prinsip fair. Sekarang bagaimana semua angka awal ini masuk ke dalam laporan gabungan? Mari kita buka kertas kerja konsolidasinya. Inilah jantung dari konsolidasi, kertas kerja. Ini semacam kanvas tempat kita menyatukan dan menyesuaikan angka. Lihat kolom PT Joko dan PT Rama. Di baris laba dari Rama, ada angka 73,600. Itu adalah pendapatan investasi Joko yang dicatat dengan metode ekuitas. Tapi dalam laporan gabungan, kita tidak boleh menampilkan laba dari diri kita sendiri kan? Rama sudah bagian dari grup, jadi angka 7,6 itu harus dihapus. Kita sebut eliminasi. Lalu kita akui biaya amortisasi paten sebesar 8.000 dari 80.000 dibagi 10 tahun sebagai beban konsolidasi. Dan yang menarik, muncul entitas baru, bagian kepentingan non-pengendali sebesar 18.400. Ini adalah hak 20% pemegang saham luar atas laba bersih Rama yang sudah disesuaikan. Setelah penyesuaian, laba bersih yang benar-benar milik pemegang saham pengendali alias Joko adalah 273.600. Tapi ceritanya belum selesai. Bagian neracanya justru lebih seru. Nah, di bagian neraca inilah keajaiban konsolidasi benar-benar terlihat. Lihat akun investasi pada Rama senilai 377.600 di kolom Joko. Di kolom konsolidasi, angka itu hilang total. Kenapa? Karena secara ekonomi, aset investasi itu mewakili kepemilikan atas aset-aset Rama. Saat kita konsolidasi, yang kita tampilkan adalah aset-aset Rama secara langsung, seperti gedung, kas, dan persediaannya, bukan sekadar sertifikat kepemilikannya. Begitu juga dengan ekuitas Rama. Modal saham dan laba ditahan Rama di buku Rama juga dihapus, karena secara grup itu bukan lagi ekuitas pihak luar. Sebagai gantinya, muncullah paten senilai 72.000 setelah diamortisasi setahun sebagai aset gabungan. Dan yang paling penting, kepentingan non-pengendali atau NCI sebesar 94.400 di sisi ekuitas. NCI ini adalah pengakuan resmi bahwa 20% aset bersih grup ini sebenarnya bukan milik Joko. Sekarang bagaimana caranya mencapai hasil ini? Melalui jurnal eliminasi. Ayo kita bedah satu persatu. Inilah jurnal eliminasi pertama dan paling mendasar. Logikanya begini, di buku Joko ada pendapatan namanya laba dari Rama. Tapi bayangkan grup Joko Rama sebagai satu perusahaan besar. Apakah perusahaan besar punya laba dari dirinya sendiri? Tidak kan? Yang ada adalah pendapatan dari penjualan dan beban operasional. Jadi pendapatan investasi itu harus dihapus, sama halnya dengan dividen 48.000 yang diterima Joko dari Rama. Itu bukan income bagi grup, cuma pemindahan uang dari satu kantong ke kantong lain dalam satu celana yang sama. Nah, efek dari menghapus laba dan dividen ini adalah menyesuaikan nilai investasi. Kenapa dikredit? Karena saldo investasi di buku Joko sudah mengandung laba tahun berjalan. Untuk keperluan konsolidasi, kita ingin kembalikan saldo itu ke posisi awal tahun, yaitu sebesar harga beli. Jurnal ini mencapai itu, tapi masih ada 20% kepentingan lain yang harus diakui. Jurnal kedua ini sangat penting untuk keadilan pelaporan. Kita tidak boleh melupakan bahwa 20% saham Rama masih dimiliki pihak luar. Mereka berhak atas bagian laba dan dividen. Jadi, dalam laporan laba rugi konsolidasi, kita harus mengeluarkan bagian kepentingan non-pengendali sebesar Rp18.400 dari total laba bersih konsolidasi. Ini bukan beban, tapi pengurangan untuk sampai ke laba yang atributabel ke pemilik induk. Lalu, dividen yang dibayarkan ke pihak luar, Rp12.000, juga bukan arus keluar grup, jadi kita eliminasi. Net efeknya, hak pihak luar di neraca, yaitu akun kepentingan non-pengendali, bertambah sebesar Rp6.400 dari saldo awalnya. Jurnal ini memastikan cerita keuangan kita lengkap dan fair untuk semua pemegang saham. Sekarang, kita siap untuk jurnal inti yang menyatukan segalanya.
Ini dia jurnal paling sentral dalam seluruh proses konsolidasi. Logika dasarnya sederhana, namun powerful. Di satu sisi, di neraca PT Joko ada aset bernama investasi pada Rama yang senilai Rp352.000. Apa esensi dari aset ini? Hak klaim atas 80% dari ekuitas PT Rama. Di sisi lain, di neraca PT Rama sendiri, ekuitasnya terdiri dari modal saham dan laba ditahan. Dalam konsolidasi, kita tidak boleh menghitung dua kali. Jadi, aset investasi dan sumber aset tersebut, yaitu ekuitas Rama, harus saling menghapus. Itu alasan debit dan kredit utama. Tapi ingat, selisih nilai wajar tadi, itu dimunculkan sebagai paten. Dan hak 20% pihak luar itu dimunculkan sebagai kepentingan non-pengendali awal. Jurnal ini seperti resep ajaib yang mengubah dua set buku menjadi satu kesatuan. Tapi paten itu aset yang nilainya berkurang setiap tahun. Bagaimana perlakuannya? Jurnal terakhir untuk tahun ini adalah tentang realitas ekonomi. Paten yang kita catat senilai 80.000 itu bukan aset abadi. Manfaatnya habis secara bertahap. Anggap saja dalam 10 tahun. Jadi, setiap tahun, kita harus mengakui biaya penggunaan paten itu, yang kita sebut amortisasi. Di sini, 80.000 dibagi 10 tahun, sama dengan 8.000 per tahun. Jurnalnya simpel, mendebit biaya, sehingga mengurangi laba bersih konsolidasi, dan mengkredit paten, sehingga mengurangi nilai asetnya di neraca. Ini adalah penyesuaian murni konsolidasi. Di buku Joko dan Rama sendiri, tidak ada pencatatan ini. Hanya di kertas kerja gabungan, biaya ini muncul. Dan dengan ini, selesailah proses konsolidasi untuk tahun pertama. Laporan gabungan PT Joko dan anak usahanya untuk tahun 2009 sudah siap. Tapi, cerita tidak berhenti di sini. Apa yang terjadi di tahun kedua? Selamat! Kita berhasil melewati tahun pertama. Sekarang kita melangkah ke tahun 2010. Prinsipnya konsisten, tapi dengan titik awal yang berbeda. Semua angka akhir tahun 2009, seperti saldo investasi, nilai paten, dan NCI, menjadi saldo awal tahun 2010. Di tahun ini, Rama berkinerja lebih baik, labanya Rp120.000. Joko pun mencatat laba dari Rama sebesar Rp89.600 di bukunya. Juga ada transaksi baru, pinjaman internal. Tugas konsolidasi kita adalah, pertama, menghapus efek-efek tahun 2010, laba, dividen, pinjaman, seperti tahun lalu. Kedua, memperbarui eliminasi untuk saldo-saldo yang sudah ada, seperti paten dan NCI, ke posisi terbaru. Serupa, tapi tidak sama persis. Mari kita bandingkan jurnalnya. Lihat perbedaannya? Polanya persis sama, tetapi angka-angka dasarnya telah bergerak. Di jurnal A, jumlahnya berubah karena laba dan dividen tahun 2010 berbeda. Dan yang lebih penting, tujuan kreditnya adalah mengembalikan saldo investasi ke angka awal 2010, yaitu Rp377.600, bukan ke harga beli lagi. Di jurnal C, yang adalah inti konsolidasi, kita mengeliminasi saldo ekuitas Rama per 1 Januari 2010, laba ditahan awal sekarang Rp160.000, bukan Rp120.000, dan mengkredit saldo investasi per tanggal yang sama, Rp377.600. Nilai paten yang dimasukkan juga sudah berkurang menjadi Rp72.000, dan NCI awalnya sudah Rp94.400. Konsolidasi itu seperti memutar film lanjutannya. Karakter dan alurnya sama, tetapi konflik dan posisinya sudah berkembang. Dan di tahun ini, ada plot baru, transaksi antar perusahaan. Inilah jenis eliminasi baru yang muncul seiring grup usaha bertumbuh, transaksi internal. Bayangkan ini, tangan kiri, PT Joko, meminjamkan uang ke tangan kanan, PT Rama. Bagi tubuh, grup konsolidasi, secara keseluruhan uangnya cuma pindah saku. Tidak ada tambahan kekayaan atau utang baru ke pihak luar. Jadi, di buku Joko, ini dicatat sebagai piutang. Di buku Rama, dicatat sebagai utang. Nah, saat kita menyatukan laporan, piutang dan utang internal ini harus saling menghapus. Jika tidak, kita akan overstate aset dan liabilitas grup. Jurnalnya sangat sederhana. Hapus utangnya, hapus piutangnya.
Dengan ini, neraca konsolidasi kita hanya menunjukkan posisi yang benar-benar dengan kreditur dan debitur di luar grup. Sekarang, setelah memahami prinsipnya melalui kisah Joko Rama, apakah Anda siap untuk menguji pemahaman dengan kasus baru? Sekarang saatnya praktek. Kita punya kasus baru, PT Merpati dan PT Cendrawasih. Polanya mirip, tapi dengan persentase kepemilikan dan detail yang berbeda. Coba Anda terapkan logika yang sama dari kisah Joko Rama. Pertama, hitung nilai wajar Cendrawasih. Kedua, identifikasi kelebihan nilai wajar. Perhatikan, ada persediaan yang undervalued dan sudah terjual di tahun yang sama. Ini akan mempengaruhi perhitungan laba. Ketiga, jangan lupakan kepentingan non-pengendali 25%-nya. Pause sejenak, pikirkan jawaban untuk 4 pertanyaan di slide. Kemudian, kita bandingkan dengan penyelesaian resminya di slide berikut. Ini akan mengukur seberapa jauh pemahaman Anda. Mari kita bedah bersama. Langkah pertama selalu sama, hitung nilai wajar. Di sini, 600.000 untuk 75% berarti nilai wajar penuhnya 800.000. Selisihnya 300.000. Nah, selisih ini dialokasikan dulu ke aset yang nilai wajarnya lebih tinggi dari bukunya. Dalam hal ini persediaan senilai 25.000. Karena persediaan ini terjual di tahun yang sama, selisih ini langsung memengaruhi harga pokok penjualan tahun 2010, yang mengurangi laba bersih Cendrawasih menjadi 115.000. Sisa selisih yang 275.000 tidak dialokasikan ke aset lain, jadi menjadi goodwill. Dari sini semua jawaban mengalir. Laba Merpati adalah 75% dari laba tersesuaikan itu. Bagian NCI di laporan laba rugi adalah 25%-nya. NCI di neraca adalah 25% dari nilai wajar ekuitas, nilai buku plus goodwill, dan saldo investasi bergerak mengikuti metode ekuitas. Perhatikan, jika laba investasi diasumsikan 150.000 berbeda dari perhitungan kita, maka hasilnya jadi 660.000. Sekarang, dari semua yang telah kita pelajari, apa sih poin-poin besarnya? Setelah perjalanan panjang dari akuisisi Joko Rama hingga kasus Merpati, apa sih benang merahnya? Pertama, inti konsolidasi adalah menghapus pencatatan ganda. Aset investasi di induk dan sumbernya, ekuitas anak, adalah dua sisi mata uang yang sama, jadi harus dieliminasi. Kedua, kita selalu berangkat dari realitas ekonomi, nilai wajar, bukan sekadar angka buku. Selisihnya kita terjemahkan ke dalam aset atau goodwill real yang nilainya menyusut seiring waktu. Ketiga, kita jujur mengakui bahwa tidak semua bagian perusahaan itu milik kita. Ada hak pihak lain yang harus diakui sebagai kepentingan non-pengendali. Ketiga pilar ini, eliminasi, nilai wajar, dan pemisahan hak, adalah logika yang menjembatani semua kerumitan teknis itu. Dengan memahaminya, Anda bisa menghadapi berbagai variasi soal konsolidasi. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu refleksi. Sebelum kita berpisah, coba renungkan 3 pertanyaan ini. Pertama, jika anak perusahaan rugi, logika eliminasi tetap sama. Tetapi, laba dari anak akan negatif, rugi, dan bagian NCI juga akan mengurangi ekuitasnya. Kedua, perlakuan goodwill telah berubah. Menurut PSAK terbaru, goodwill tidak diamortisasi, tetapi diuji penurunan nilainya setiap tahun. Ketiga, jika kepemilikan berubah, perhitungan NCI dan saldo investasi menjadi lebih dinamis. Poinnya, aturan bisa berubah, dan kasus bisa bervariasi. Tetapi logika dasarnya tetap. Jika Anda memahami cerita di balik angka, tentang akuisisi, nilai wajar, dan pembagian hak, Anda akan mampu menyesuaikan diri. Konsolidasi adalah keterampilan menceritakan ulang realitas ekonomi yang kompleks, menjadi sebuah narasi keuangan yang jernih dan tunggal. Terima kasih telah menjadi pendengar yang hebat. Sampai jumpa di petualangan akuntansi berikutnya.